Setelah didiagnosis kanker, aku melampiaskan amarah pada CEO wanita yang biasanya dingin dan sombong. Bersikap masa bodoh, siapapun yang suka, silakan saja. Aku akan menjadi bos malam ini, tetapi keesokan paginya, dokter menelepon dan memberitahuku bahwa itu adalah kesalahan diagnosis. Melihat Liu Ruyan yang masih tertidur lelap, aku ingin menangis tanpa air mata, dan berkemas untuk melarikan diri semalaman. Kemudian dia mencegatku di bandara. Pembunuhan unggulan, setelah tidur denganku lalu ingin kabur, tidak semudah itu. Aku sedang lembur di perusahaan ketika menerima telepon dari dokter, nadanya berat dan serius, mengatakan, saya sangat menyesal. Itu kanker otak, paling lama hanya 3 bulan. Aku sedang berpikir apakah akan mengirimkan buku di meja. 3 kalimat menghangatkannya sepanjang hari. Eki tinggi, padanya, tiba-tiba aku sadar. Dokumen di tanganku jatuh berserakan, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Biasanya saat lembur aku selalu menghibur diri sendiri. Jika pekerjaan tidak selesai, lakukan besok. Jika beruntung, aku akan mati besok dan tidak perlu melakukannya. Siapa sangka itu akan menjadi kenyataan, aku benar-benar akan mati. Aku benar-benar ingin kembali dan menghapus mulutku sendiri. Setiap hari pada saat ini, telepon Liu Ruyan datang pada waktu yang tidak tepat. Ada jamuan makan malam ini. Kamu temani aku, urusan bisnis tanpa sedikit pun emosi. Dulu, aku pasti akan langsung setuju. Bagaimanapun, uang sulit didapatkan, kotoran sulit dimakan, dan aku sulit hidup. Tapi sekarang aku melihat seluruh lantai. Dokumen yang belum selesai diproses, aku sangat marah. Aku menjawab, menolak. Apakah ibuku memperlakukanku seperti sapi dan kuda, bahkan tidak punya waktu untuk mengambil hasil pemeriksaan. Sekarang aku hampir mati, tapi masih tidak membiarkanku tenang. Jika dia tidak menekanku setiap hari, mungkin aku bisa hidup lebih lama. Terdengar keheningan di seberang telepon. Agak tidak percaya, kamu bilang apa? Aku mendengus dingin. Tiba-tiba terpikir ide bagus, tersenyum, tidak apa-apa, Xiao Liu. Maksudku, kirimkan alamatnya padaku, aku akan segera menghubungi mobil. Bagaimana bisa hanya memarahinya? Harus memberinya sedikit kejutan dari pekerja. Jadi sepanjang malam, Liu Ruyan membuka pintu dan aku naik mobil. Liu Ruyan mengambilkan sayur dan aku memutar meja, Liu Ruyan bersulang dan aku tidak minum. Liu Ruyan berbicara dan aku mengupil. Melihat wajahnya yang hitam seperti dasar panci, hatiku sangat bahagia. Biarkan dia menekan karyawan biasanya. Ini semua adalah ganjarannya. Jamuan makan berakhir sudah sangat larut malam. Sopir ada urusan mendadak. Merepotkanku untuk mengantar Liu Ruyan pulang. Kesempatan untuk mengantarnya pulang dan menyiksanya. Siapa yang tidak mau? Dia bodoh. Jadi aku setuju dengan sangat gembira. Jiju, bantu aku mengambilkan sebotol air. Nada dingin dengan sedikit kemalasan. Aku meliriknya melalui kaca spion, dia bersandar di sandaran kursi. Dia menyipitkan mata dan menatapku. Dia tidak pernah tahan alkohol dengan baik, dan aku tidak secara khusus memblokir alkohol untuknya malam ini. Dia pasti sangat mabuk. Jika tidak, dia, yang biasanya tenang dan sedikit pun tidak memiliki keinginan, tidak akan memiliki tatapan yang begitu tidak bermoral saat ini. Aku mengalihkan pandangan dengan canggung, mengambil sebotol air dari kursi penumpang depan dan melemparkannya padanya. Lampu merah di depan. Aku menginjak rem dengan keras, dan ada seruan dari kursi belakang. Aku menoleh ke belakang. Astaga, siapa yang menumpahkan air ke seluruh tubuh Liu Ruyan? Aku menahan tawa dan lupa memberitahunya. Aku baru sehari mengemudi dan pandai membunuh. Dia sial bertemu denganku. Dia mengerutkan kening memegang air. Besok mataku akan mengungkapkan bahaya. Menggertakkan gigiku. Jiboda, kamu tidak ingin melakukan ini, kan? Tepat saat lampu berubah hijau, aku menyalakan mobil, membelakangi Liu Ruyan. Ya, aku sudah lama tidak ingin melakukan ini. Siapapun yang ingin melakukan pekerjaan sialan ini, silakan saja. Aku akan menjadi bos malam ini, jadi aku memutar mobil dan langsung menuju hotel terdekat. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, dia tidak bisa melompat keluar dari mobil. Aku belum pernah punya pacar dalam 26 tahun hidupku. Dia telah menekanku selama bertahun-tahun, jadi apa salahnya aku tidur dengannya? Bagaimanapun, aku akan mati. Apa yang aku takutkan? Terlebih lagi, dia licik, cantik, berkaki panjang, dan wajahnya sangat menyenangkan. Aku tidak akan rugi tidur dengannya. Oke? Berpikir seperti itu, aku menginjak pedal gas dan melaju lebih cepat. Setelah memarkir mobil dan mematikannya, Liu Ruyan sudah terhuyung-huyung keluar dari mobil dan berjalan menuju hotel. Melihat dia berjalan dengan susah payah, aku mengutuk dalam hati, pemabuk, dan mempercepat langkah untuk menarik dasinya. Membawanya ke hotel. Begitu pintu kamar terkunci, Liu Ruyan jatuh di tempat tidur. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat bibirku hendak menyentuhnya, Liu Ruyan tiba-tiba membuka matanya dan meraih tanganku. Suaranya serak karena alkohol. Benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Aku menamparnya dengan backhand. Tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatnya linglung sejenak. Hanya peduli tentang kentut dan lupa memukulmu.
Cari tahu siapa yang di atas sekarang. Wajah Liu Ruyan suram tetapi telinganya merah. Berpura-pura mencibir, oke. Aku mendengus dan tidak lupa menggodanya. Xiao Liu, aku lihat pakaianmu basah semua. Apakah kamu ingin aku membantumu melepasnya? Liu Ruyan menunduk menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku paling benci penampilannya yang mati ini. Aku melotot padanya dan dengan cepat melepas semua pakaiannya, lalu menutup mata dan menciumnya. Saat bersentuhan, aku tersentak. Siapa sangka Liu Ruyan biasanya keras kepala tetapi bibirnya sangat lembut. Aku mencoba untuk masuk lebih dalam. Namun karena kurang pengalaman, tak lama kemudian dia kelelahan dan terengah-engah, bersandar di bahunya untuk beristirahat. Butuh bantuan? Membantu apa? Aku tidak penasaran. Jika kamu tidak tahu, aku bisa mengajarimu langkah demi langkah. Hati merah, otak kuning. Melirik jari-jarinya yang ramping, aku langsung mengerti maksudnya. Baru saja ingin menolak. Liu Ruyan berbalik, telapak tangannya menempel di punggungku perlahan bergerak ke bawah, lalu mengambil inisiatif mencium bibirku. Tak lama kemudian, aku secara pribadi mengalami pengajaran langkah demi langkah Liu Ruyan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh dering telepon. Liu Ruyan masih tidur. Aku menopang tubuhku yang sakit dan menjawab telepon. Dokter di ujung sana terus meminta maaf, mengatakan bahwa kemarin ada pasien berusia 72 tahun bernama Jiboda juga. Dia mencampur adukan pemeriksaan kami berdua. Aku hanya sakit kepala karena terlalu banyak lembur baru-baru ini, bukan kanker otak. Sebelum panggilan berakhir, dokter dengan baik hati mendoakan agar aku tidak pernah mati. Tapi aku melihat Liu Ruyan yang masih tertidur di tempat tidur. Mengingat bagaimana dia memaksaku membuka mata tadi malam, memberitahunya siapa raja yang sebenarnya. Sebenarnya aku bisa saja tidak mati. Tapi sepertinya aku benar-benar membunuh diriku sendiri. Jika Liu Ruyan bangun dan mengetahui bahwa aku telah menahannya paling lama dan tidur dengannya, dia pasti akan membunuhku. Demi eksistensi, aku memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu, selangkah demi selangkah. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan mati di tengah jalan. Jadi aku dengan hati-hati membersihkan jejak dan diam-diam meninggalkan hotel. Setelah pulang, aku mengambil cuti panjang, membeli tiket ke provinsi lain, dan dengan santai mengemasi beberapa pakaian lalu bergegas ke bandara. Telepon berdering di jalan. Aku melirik pengingat panggilan dan hampir ketakutan sampai mati. Liu Ruyan. Gadis ini benar-benar memiliki energi yang tak ada habisnya. Dia menggangguku sampai tengah malam tadi malam, dan bangun pagi ini. Apakah dia tidak lelah sama sekali? Aku ragu-ragu menutup telepon, detik berikutnya telepon berdering lagi. Aku menutupnya lagi dan dia menelepon lagi. Setelah beberapa putaran seperti itu, pengemudi di depan tidak tahan lagi. Anak muda, bicaralah baik-baik dengan pasanganmu, jangan impulsif. Aku merinding mendengarnya dan membalas. Kami bukan pasangan, kami adalah musuh. Kapitalis dan kaum buruh secara alami saling bertentangan. Saat berbicara, tanganku terpeleset dan secara tidak sengaja mengangkat telepon. Aku sangat terkejut dan ingin menutupnya, suara serak datang dari seberang. Jiboda, kamu di mana? Singkat, tegas, tanpa emosi, dan memanggilku dengan nama lengkap. Hampir seketika aku yakin bahwa dia seharusnya kehilangan ingatannya tadi malam dan tidak ingat apa yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap tenang dan acuh tak acuh. Syukurlah, syukurlah. King Zhou sudah melewati ribuan gunung. Kewaspadaanku mengendur, Bos Liu. Kondisi tubuhku kurang baik belakangan ini, berencana untuk pergi berlibur dan bersantai. Sekarang sudah dalam perjalanan ke bandara. Panggilan terputus, tidak terdengar tawa dingin yang tertahan. Jiboda, setelah tidur denganku kau ingin kabur begitu saja? Mataku berkunang-kunang, tamatlah aku. Aku berusaha tenang. Bos Liu, apa maksudmu? Liu Ruyan hampir menggertakkan giginya. Jiboda, perlu kubacakan ulang perkataanmu semalam? Semalam aku dipaksa Liu Ruyan untuk banyak bicara. Tidak pantas membicarakan hal itu di siang bolong. Bos Liu, aku buru-buru menyela. Kau percaya atau tidak, sebenarnya kau hanya bermimpi semalam? Liu Ruyan terdiam. Aku mabuk, bukan mati, apalagi aku sudah mengecek rekaman CCTV hotel. Mataku berkunang-kunang lagi. Dia benar-benar pintar. Aku pasrah, toh aku sudah pergi. Kau tidak akan bisa mengejarku, Ble. Setelah berkata begitu, aku mematikan ponsel dan berlari ke bandara. Tidak lama kemudian aku check-in. Aku berdiri di antrean dan diam-diam merasa gembira. Beberapa orang jika sudah terlewatkan, patut disyukuri. Kali ini aku harus kabur. Namun, tak disangka saat ini Liu Ruyan muncul di aula bandara. Dia tersenyum sambil berjalan ke arahku, senyumnya tidak sampai ke mata. Setelah tidur denganku kau ingin kabur begitu saja? Tidak semudah itu. Aku sama sekali tidak peduli. Bos Liu, ini negara hukum, masa kau bisa menculikku kembali? Liu Ruyan tidak menjawab, tapi sebelum pergi, sudah kau pikirkan baik-baik? Apakah gajimu selama cuti akan tetap dibayarkan seperti biasa? Setelah mengundurkan diri, apakah kau bisa menemukan pekerjaan dengan yang lebih baik?
Dan skandalmu sudah cukup membuatmu bersembunyi sampai aku melupakan kejadian ini? Aku tertegun. Astaga, saat itu aku hanya memikirkan untuk kabur, sungguh tidak terpikirkan. Beberapa waktu lalu aku baru saja membayar sewa rumah untuk kuartal ini. Meskipun Liu Ruyan mengizinkanku bersembunyi selama beberapa hari, tetap saja tidak cukup. Sekarang kembali, aku akan mengganti biaya tiket pesawatmu, Liu Ruyan menambahkan. Sudah diberi kesempatan tapi tidak mau menerima, sungguh tidak tahu diri. Aku segera memberikan senyum menjilat, Bos Liu, mohon ampun. Bos, aku akan segera kembali bekerja. Liu Ruyan datang sendiri dengan mobil. Aku tanpa sadar membuka pintu belakang. Namun, ternyata tidak bisa dibuka sama sekali. Berpindah ke sisi lain juga tidak bisa dibuka. Kalau sampai tanganku patah, biaya perbaikan akan dipotong dari gajimu. Liu Ruyan membantuku menaruh barang bawaan, melihatku sedang bersusah payah dengan pintu belakang. Ingatkan saya, pintu belakang rusak, duduk di depan. Pintu rusak, tapi sayang untuk diperbaiki. Benar-benar Youba Ipi, aku menggerutu dalam hati. Setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak baik juga duduk di kursi penumpang depan. Jadi aku bertanya dengan perhatian. Liu, apakah kamu minum tadi malam? Apa kamu bisa menyetir sekarang? Liu Ruyan membuka pintu mobil dan menunjukkan cibiran. Tenang saja. Meskipun aku tidak kuat minum, aku tidak akan sampai mabuk sekarang. Apalagi, aku sama sekali tidak mabuk tadi malam. Hanya sedikit pusing. Orang mabuk selalu bilang tidak mabuk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkanku melakukan apapun tadi malam? Dan aku benar-benar tidak berani memuji teknik mengeremmu. Tapi duduk di kursi penumpang depan, Liu Ruyan menyela perkataanku. Dia mengangkat senyum lucu, terlalu pilih-pilih. Kalau kamu benar-benar keberatan, bagaimana kalau duduk di pangkuanku? Aku mencibir dan membuka pintu mobil, bergumam pelan, pilih-pilih apanya. Ini yang namanya batasan. Aku hanya takut pacarmu nanti keberatan. Tapi gumaman pelanku ini masih terdengar. Ekspresi Liu Ruyan tidak terlalu bagus. Aku tidak tahu kamu begitu murah hati. Setelah masuk ke mobil, Liu Ruyan tidak langsung menyetir. Dia menunduk dan mengetuk ponselnya beberapa kali, lalu meletakkannya di samping. Kemudian aku menerima informasi transfer, sebesar 10.000 yuan. 10 kali lebih banyak dari yang aku hitung. Sudah ditransfer, jangan bilang aku pelit. Dia tidak melihatku dan langsung menyalakan mobil. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, dia memang tidak pelit. Gajinya bisa dibilang jauh lebih tinggi dari posisi yang setara lainnya. Tunjangan karyawan juga keterlaluan. Dan saat aku bekerja, dia juga tidak menganggur. Dia sering bersamaku, bahkan bangun lebih awal dan bekerja lebih keras dariku. Aku menyadari bahwa aku sedang bersimpati pada Liu Ruyan. Aku langsung menampar diriku sendiri dengan keras. Apa hak seorang karyawan rendahan seperti aku bersimpati pada orang kaya? Sebanyak apapun yang dia berikan, itu adalah hakku. Sepertinya dia melihat gerakan kecilku, Liu Ruyan mendengus dingin. Aku diam-diam memelototinya. Tapi omong-omong, Liu, kenapa kamu mengejarku? Lalu kenapa kamu melakukan itu tadi malam? Liu Ruyan balik bertanya padaku. Suaranya lembut. Dia biasanya berbicara dengan lambat dan tenang, tapi tadi malam itu mengubah persepsiku. Aku baru tahu saat itu bahwa suaranya juga bisa kehilangan kendali sampai tingkat itu. Memikirkan hal ini, wajahku tanpa sadar memerah. Kenapa? Dia bertanya. Daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik menyalahkan orang lain. Semua salah dokter itu. Pokoknya, aku tidak bisa menyalahkan anak laki-laki kecil yang rapuh ini. Tapi aku juga tidak bisa mengatakan itu karena aku tahu aku akan mati. Aku hanya ingin membuatnya kesal sebelum aku meninggal. Aku hanya bergumam karena otakku tidak jernih saja. Biasanya tekanan kerjanya sangat besar. Kestabilan emosi adalah harga yang berbeda. Aku takut dia terus bertanya, bagaimana denganmu? Kau belum menjawabku. Liu Ruyan terdiam sesaat. Jika kau pergi, tekanan kerja asisten akan meningkat. Aku juga butuh waktu untuk beradaptasi. Lalu kau pikir bagaimana? Mengatakan perusahaan bisa berputar tanpa siapapun, tapi dia tidak setuju aku cuti sehari pun. Sungguh membuatku takjub. Terlihat bahwa sebenarnya dia juga sedikit enggan menyebutkan kejadian semalam. Aku tersenyum dan merasa lega. Baguslah, kita semua orang dewasa. Kejadian semalam hanyalah kecelakaan, lupakan saja. Nada bicara Liu Ruyan menjadi dingin. Dengan sedikit ejekan, aku tidak seperti dirimu yang berhati besar. Liu Ruyan mengabaikanku. Tidak hanya mengurangi volume pekerjaanku, tetapi dalam sedikit interaksi kerja setiap hari, dia juga menggunakan satu kata. Pasti tidak menggunakan dua kata. Aku mati rasa. Ini membuatku merasa dia sedang bersiap untuk memecatku. Siapa tahu dia mungkin bersiap untuk menurunkan kewaspadaanku dengan uang terlebih dahulu. Terakhir membalasku, memberiku kejutan besar. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Sore harinya aku di internet mengirim beberapa resume, bersiap untuk segera pergi setelah menemukan pekerjaan baru, mengundurkan diri lebih baik daripada dipecat. Manusia, bahkan di tempat kerja pun harus hidup dengan layak. Menjelang pulang kerja, aku duduk di tempat kerja dengan bosan membelai pohon uang.
Sangat suka bekerja. Rasanya seperti duduk di dasar sumur, aku belum pernah merasa sesulit ini. Ini telepon dari ayah, ada? Akhir-akhir ini sibuk tidak? Sibuk, jawabku. Sibuk apa? Sibuk melakukan hal yang tidak berguna. Aku hanya membaca tanpa membalas. Ah, aku tahu kau tidak sibuk. Ayahku tersenyum, aku punya firasat buruk, benar saja. Kalimat berikutnya, kau menjaring seorang pria di aplikasi kencan untukku, obrolannya cukup bagus. Aku terkejut, ibuku tahu tentang ini, dan dia bekerja di dekat perusahaanmu. Kalian bisa bertemu jika ada waktu. Sejak ayahku pensiun, dia mulai berpikir untuk menjodohkanku. Kencan buta, komentar di kolom komentar, aplikasi media sosial, menjaring orang, semua metode telah digunakan. Sebelumnya aku sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk kencan buta. Hari ini dia akhirnya mendapatkan kesempatan. Ayah, aku tidak ingin pergi kencan buta. Aku sudah tak berdaya dan sudah membuat janji untukmu, nanti aku kirimkan alamatnya. Katakan, ayahku langsung menutup telepon, tidak memberiku kesempatan untuk menolak sama sekali. Aku menghela napas, tersadar dan berusaha keras, beberapa daun pohon uang sudah aku buang. Celaka, pohon ini dihitung oleh Tuan Liu yang lama, bahkan penempatannya pun diperhatikan. Entah berapa banyak daun yang jatuh akan memengaruhi, apa yang kau lakukan pada pohon uangku? Aku terkejut. Saat menoleh, aku melihat Liu Ruyan berdiri di belakangku, entah sudah berapa lama dia datang, aku merasa bersalah. Dia menyembunyikan daun di belakangnya, ekspresinya tidak jelas, suaranya dingin dan magnetis. Pohon ini dihitung oleh ayahku, kau membuatnya jadi seperti ini, hukum kau untuk menghitung kantor. Jumlah daun dan pohon uang dengan jelas, jika tidak selesai sebelum jam 9 malam, gajimu akan dipotong, hampir saja aku mengumpat. Hanya beberapa daun, apakah itu bisa menyembuhkan? Meletakkan pohon uang di kantor seperti menata formasi, mana mungkin bisa dihitung dengan jelas. Masih mau memotong uangku? Memerah sedikit lagi sebelum aku pergi? Tidak masalah. Balas dendam saja, aku tidak percaya dia benar-benar menghitungnya. Jangan berpikir untuk balas dendam. Daun dan pohon juga dihitung oleh ayahku. Setiap hari ada yang merawatnya, apakah orang kaya memang sebosankan ini? Aku mengumpat dalam hati, memanfaatkan Liu Ruyan pergi, aku membuang beberapa daun lagi. Membuang dengan keras kekayaan yang diberikan bos, agar bos tidak bisa kaya. Di penjara masih ada pengurangan gaji. Kenapa giliranku hanya lembur saja? Berkat Liu Ruyan. Aku akhirnya merasakan kebahagiaan berkorban. Setelah menghitung daun, sudah hampir jam 8, kencan buta tentu saja tidak jadi. Aku mengirim pesan kepada pihak lain untuk meminta maaf, dia sangat pengertian. Aku menemukan lampu di kantor CEO masih menyala. Liu Ruyan juga lembur. Mendengar dari kolega, dia sepertinya sering lembur akhir-akhir ini, aku berpikir sejenak dan meletakkan tas. Mencuci buah dan menyeduh teh, mengetuk pintu kantor, kau pikir aku peduli pada bos yang lembur dengan susah payah? Tentu saja tidak, minum teh malam-malam, aku tidak percaya dia masih bisa tidur nyenyak, tunggu saja insomnia. Dan buahnya juga bukan buah biasa, itu mulberry dan blueberry, buah yang akan membuat mulut menjadi hitam. Liu Ruyan sedang bersandar di kursi kantor dengan ekspresi lelah, jari-jari rampingnya menekan pelipis, setiap gerakan tampak seperti dirancang dengan cermat. Bagaimanapun dilihat, sepertinya sedang menggoda orang, sepertinya dia menyadari tatapanku. Dia merapikan ekspresinya dan menatapku. Ada apa? Baru saat itulah aku tersadar. Letakkan piring buah dan teh di meja. Kerja lembur Liu selalu berat, aku datang untuk mengantarkan teh dan buah. Apakah daunnya sudah selesai dihitung? Menyebutkan ini membuatku marah, tetapi aku tetap mempertahankan senyum profesional seorang pekerja. Sudah selesai dihitung. Total ada 666 lembar daun. Angka ini membuatku curiga pada diri sendiri. Jadi aku menghitungnya beberapa kali, takut dia merasa aku membodohinya. Liu Ruyan mengangguk. Pandangannya menyapu piring buah, akhirnya tatapannya tertuju pada cangkir teh itu. Liu Zong. Apakah hitunganku benar? Aku hanya melihatnya mengangkat cangkir teh di meja dan menyesapnya. Seharusnya benar. Aku tidak pernah menghitungnya. Aku sangat terkejut. Siapa yang akan menghitung ini tanpa alasan? Hanya kau yang bodoh. Liu Ruyan melengkungkan bibirnya. Kelembutan yang sulit dikenali melintas di matanya. Namun kata-katanya tidak ramah. Aku curiga apakah aku salah lihat. Teh ini. Liu Ruyan menyesapnya lagi, mengerutkan kening, tampak berpikir. Pikiranku tertarik kembali, aku diam-diam lega. Teh ini aku memilih daun oriental. Jika dia belum pernah merasakan pahitnya hidup, aku harus memberinya sedikit rasa pahit yang lain untuk dicicipi. Ada apa? Aku bertanya dengan sengaja. Agak manis. Hampir seketika dia menjawab. Itu benar. Tidak benar. Bagaimana bisa manis? Apakah ini halusinasi karena lembur? Di bawah tatapanku yang tidak percaya. Liu Ruyan mengeluarkan sebuah kotak dari laci di sampingnya dan menyerahkannya kepadaku. Ini hadiah untukmu. Ini adalah kue dari Tian Xiang Sai. Aku pernah memakannya beberapa kali sebelumnya. Sangat enak. Tapi harganya lebih tinggi dari tekanan darahku.
Aku hampir tidak pernah membelinya. Hadiah untukku? Jangan menyesal jika kau tidak bisa tidur malam ini. Aku tertegun dan bertatapan dengannya. Tatapan itu jujur dan tanpa penyamaran. Membakar diriku hingga panas. Wajahku jelas tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi aku merasakan tekanan yang jelas. Fenomena halusinasi muncul dan menular. Aku seperti burung yang ketakutan, hampir merebut kue itu. Tanpa ragu, kedua tanganku menunjuk ke suatu tempat. Liu Ruyan pura-pura tidak melihat dan menarik tangannya kembali, tanpa sengaja mengusap ujung jarinya. Ujung jarinya sangat panjang. Tangannya juga sangat cantik. Aku tanpa sadar teringat malam itu. Dia juga seperti ini, setengah menolak dan setengah menerima, lalu dengan ragu-ragu membuat kekacauan di tubuhku. Tatapannya juga begitu agresif. Seketika jantungku berdebar kencang. Liu Ruyan terkekeh pelan di tenggorokannya. Ingat kau. Sebaiknya kau segera turun. Sopir sudah menunggu. Sebagai bos, aku tidak punya alasan untuk membiarkan karyawan lembur pulang sendiri, tambahnya. Dia memang punya kebiasaan itu. Setiap kali aku lembur bersamanya sebelumnya, aku selalu menumpang mobilnya untuk pulang. Ini menghemat banyak biaya transportasi untukku. Atau jika kamu ingin lembur di sini bersamaku, aku tidak keberatan. Tidak, aku tidak mau. Aku sudah cukup menderita hari ini. Setelah keluar dari kantor, seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Aku butuh waktu lama untuk tenang, tapi aku masih tidak mengerti. Jadi aku mengambil sisa teh oriental dan meneguknya sekaligus. Pahit sekali. Bagaimana dia bisa merasakannya? Benar saja, orang tidak boleh lembur. Indra perasa jadi bermasalah. Turun ke bawah, sopir Xiao Wang sudah menunggu di bawah. Hanya saja mobil ini agak familiar. Sepertinya Liu Ruyan mengendarai mobil ini ketika dia mencegatku di bandara hari itu. Melihat Xiao Wang membuka pintu belakang dengan sangat terampil. Aku duduk di dalam dan mengobrol dengannya. Xiao Wang, apakah pintu mobil ini sudah diperbaiki? Xiao Wang tampak bingung. Pintu mobil ini tidak pernah rusak. Aku terkejut. CEO Liu bilang rusak terakhir kali. Xiao Wang mengerti. Pasti rusak. CEO Liu pasti punya alasannya sendiri mengatakan itu. Setelah bangun tidur, aku merasa sangat nyaman. Aku merasa ada yang tidak beres. Benar saja, aku ketiduran. Aku minum setengah botol teh kemarin. Aku tidak menyangka efeknya begitu kuat. Aku baru bisa tidur di tengah malam. Ketika aku tiba di perusahaan, aku sudah terlambat setengah jam. Bonus kehadiran penuhku hilang. Aku ingin menangis tetapi tidak bisa. Ada apa? Ada. Apakah kamu sedang tidak enak badan? Pada saat yang sama, dia melihatku tampak lesu. Aku terlambat. Bonus kehadiran penuhku hilang, kataku jujur. Apakah kamu tidak tahu? Dokumen baru saja keluar pagi ini, mengatakan bahwa untuk menghargai karyawan, mulai sekarang setiap bulan, akan ada kesempatan untuk terlambat sekali. Aku bangkit dari meja. Benarkah bonus tidak akan dipotong? Pada saat yang sama, dia mengangguk. Tidak benar. Aku secara alami sensitif dan curiga. Aku tidak cocok menjadi bos. Sedikit kebahagiaan saja sudah membuatku curiga. Pemberitahuan Liu Ruyan dikirimkan tepat waktu. Apa yang dia rencanakan? Tapi aku juga punya ciri khas, yaitu malas. Jika aku tidak bisa memahaminya, aku tidak akan memikirkannya. Beberapa hari kemudian, resume yang aku kirim sebelumnya akhirnya membuahkan hasil. Nama H2 terdengar familiar. Namanya adalah Shen Youchu. Saat memasukkan nomor telepon, baru kusadari dia adalah kenalan yang ibuku jodohkan denganku. Kami mengobrol sebentar. Dia mengajakku makan siang bersama hari ini saat istirahat makan siang, lalu mencari tempat yang tenang untuk membahas pekerjaan. Mengambil cuti memang tidak nyaman, ditambah aku sudah membatalkan janjinya sebelumnya. Jadi aku setuju. Siang hari kami bertemu di restoran dekat kantor. Ibuku benar. Shen Youchu memang orang yang baik. Menyenangkan mengobrol dengannya, tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Aku dengan jelas menyatakan padanya bahwa aku tidak ingin dijodohkan dan datang untuk makan ini. Hanya untuk meminta maaf karena membatalkan janji sebelumnya. Dia juga menyatakan pengertiannya dan berkata kita masih bisa berteman di masa depan. Setelah makan, kami pergi ke kedai kopi untuk membahas masalah pekerjaan. Komunikasinya lancar. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku mengangguk, puas. Baru bertemu sekali sudah puas? Suara familiar terdengar dari belakang. Kenapa Ruyan ada di sini? Dia menarik kursi dan duduk di sampingku, menatap wanita di depanku, nadanya seperti kucing yang marah. Suaranya marah. Apa kau tahu makanan kesukaannya? Apa kau tahu dia suka menendang saat tidur? Apa kau tahu dia tidak akan mengakuimu setelah selesai? Kau sama sekali tidak mengenalnya. Mendengar dia berbicara semakin tidak masuk akal. Aku segera bangkit dan membungkam mulutnya. Mohon, jangan katakan apa-apa lagi. Aku memohon dengan suara pelan. Tidak, aku harus mengatakannya. Dia semakin bersemangat. Ada keluhan yang tak terlukiskan dalam nadanya. Aku sudah bekerja lembur setiap hari untuk mengurangi beban kerjamu. Kau malah enak-enakan, memberimu uang saku lalu kau pergi berkencan dengan orang lain? Aku sangat menderita.
Kalian berdua malah bahagia. Dia baru bertemu denganmu sekali dan sudah bisa bersamamu. Kenapa aku tidak bisa? Aku ini apa? Apakah aku hanya sial? Semakin banyak orang di kedai kopi yang memperhatikan kami. Aku ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Sangat memalukan. Aku hanya bisa dengan berani menghadapinya. Dengan satu tangan menutupi wajah Shen Youchu, dan satu tangan lagi menutupi wajah Liu Ruyan. Menarik Liu Ruyan keluar dari kedai kopi. Setelah susah payah menarik Liu Ruyan keluar, aku sangat lelah dan terengah-engah. Aku melihat ke arah kedai kopi dan baru merasa lega setelah menyadari tidak ada yang memperhatikan kami. Aku menegurnya. Kau baik-baik saja? Kenapa kau mengamuk di siang bolong? Tatapan Liu Ruyan tajam. Sedingin es, dia bertanya padaku, kau baik-baik saja? Kalau saja aku belum pernah bertemu ibumu sebelumnya. Kupikir wanita tadi adalah ibumu, kencan buta seperti itu, dan kau puas. Kau benar-benar lapar, tadi sudah memendam amarah, sekarang malah dituduh olehnya. Hatiku terasa sesak, entah kenapa suasana hatiku buruk. Tidak. Kau masih membelanya? Liu Ruyan memotong perkataanku, wajahnya muram. Apa kau begitu suka wanita tua? Apa yang kau suka darinya? Waktu bersamanya singkat? Suka karena staminanya buruk? Atau suka karena tidak lama lagi kau harus merawatnya saat dia tua? Aku sangat marah sampai pelipis dan dahiku berdenyut-denyut, tapi aku melihat Liu Ruyan dengan galak. Matanya berangsur-angsur memerah. Jiboda, seberapapun kau membenciku. Aku lebih muda darinya, lebih tampan, lebih kaya darinya, kenapa dia bisa? Aku tidak bisa, aku bingung dan merasa pusing. Kau menangis? Liu Ruyan memalingkan muka dan berkata dengan kesal, aku tidak menangis. Ini karena memikirkan kalian berdua bersama-sama itu menjijikan, meskipun agak tidak masuk akal. Tapi aku merasa perlu menjelaskan padanya bahwa aku tidak berkencan buta dengannya. Aku juga tidak bersamanya. Aku bilang puas bukan berarti aku puas dengan orangnya. Kalau soal kau bilang aku jelek, kenapa kau berpikir aku merasa kau jelek? Liu Ruyan tertegun dan sedikit gelisah, tapi nadanya melunak. Mengabaikan pertanyaanku, dia bertanya padaku, lalu apa yang kalian bicarakan? Aku terdiam. Dia bekerja lembur setiap hari untuk membantuku menurunkan berat badan, tapi aku malah picik dan berpikir. Dia mencari kesempatan untuk menjahiliku. Mengatakannya akan sangat menyakitkan. Jadi setelah dipikir-pikir, aku harus memberitahunya yang sebenarnya. Aku mengirimkan resume ke perusahaannya, dan dia mewawancaraiku. Alisnya yang tadi rileks kini berkerut lagi. Liu Ruyan tampak heran. Melihatku ragu-ragu untuk berbicara, kau tidak menginginkanku lagi? Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Kau sudah dewasa, berani-beraninya kau memberiku, aku juga mau. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Nada bicara Liu Ruyan dingin dan hancur, dia berbalik dan pergi. Saat pergi, dia mengucapkan kalimat dingin. Begini saja dulu, aku akan memikirkannya. Tinggalkanku sendirian dalam kebingungan. Pulang ke rumah pada malam hari, pikiranku sangat kacau, bolak-balik berpikir tapi tidak bisa menemukan jalan keluar. Kebetulan saudaraku datang ke rumahku, aku menceritakan hal ini padanya. Maksudmu dia mengira kamu sedang kencan buta? Dia pergi dan membuat keributan. Saudaraku bertanya. Ya. Dia pasti mendengar aku dan ayahku menelepon, itu sebabnya dia berpikir begitu. Kau bilang aku ragu-ragu untuk berbicara. Apakah dia sedikit menyukaiku? Mendengar itu, saudaraku menepuk kepalaku. Kau ini benar-benar bodoh, akhirnya sadar juga. Jika dia tidak menyukaimu, kenapa dia mau tidur denganmu? Dan kenapa dia jauh-jauh ke bandara untuk menahanmu setelah kau kabur? Tanpa pikir panjang, aku langsung membantah pandangan ini. Bukankah itu tidak benar? Jika dia menyukaiku, kenapa dia tidak menyatakan perasaannya padaku setelah hari itu? Apa yang kau katakan padanya keesokan paginya setelah tidur dengannya? Apa yang aku katakan? Aku bilang kita semua sudah dewasa. Ini hanya kecelakaan, lupakan saja. Semakin aku berbicara, semakin aku merasa tidak percaya diri. Mungkinkah dia marah dan pergi karena perkataanku? Wanita selalu menjaga harga diri. Kalimatmu itu jelas menunjukkan bahwa kau tidak ingin bertanggung jawab, bahkan jika dia menyukaimu. Bagaimana mungkin dia menyatakan perasaannya saat ini? Pantas saja Liu Ruyan hari ini terlihat seperti wanita yang ditinggalkan. Jadi, kau menyukainya? Aku hanya tahu. Ketika aku tahu aku akan segera mati, orang pertama yang aku pikirkan adalah dia. Malam saat bersamanya, aku tidak merasakan kepuasan yang kuat untuk membalas dendam padanya. Sebaliknya, aku sangat menikmati waktu bersamanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu hari ini, tiba-tiba aku merasakan sedikit rasa takut di hatiku. Mungkin aku menyukainya. Aku mengangguk, hatiku sudah mengambil keputusan. Hari Senin, aku memilih setelan jas yang tampan. Setelah menyadari perasaanku, tiba-tiba aku merasa ingin segera pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, rekan-rekan kerjaku mengejekku bahwa hari ini aku sudah tidak memiliki aura orang mati yang biasanya saat bekerja. Tak lama kemudian, semua tertawa bersama. Entah siapa yang berteriak, Direktur Liu. Tawa itu langsung berhenti. Tak lama kemudian,
Liu Ruyan muncul di depan pintu kantor, diikuti oleh seorang anak laki-laki. Dia sangat bergaya dan tampan. Pakaian dan aksesoris yang dikenakannya sangat mahal. Terlihat bahwa dia dan Liu Ruyan adalah tipe orang yang sama. Ini asisten baru, Qin Feng. Perkenalkan diri kalian. Liu Ruyan merangkul bahu anak laki-laki itu. Gerakan dan perilakunya sangat genit. Dia maju selangkah dan berkata, "Halo semuanya. Nama saya Qin Feng. Mulai sekarang kita adalah rekan kerja. Mohon bantuannya." Rekan-rekan kerja di kantor satu persatu memperkenalkan diri. Ketika giliranku tiba, aku merasakan tatapan Liu Ruyan. Matanya berhenti padaku selama beberapa detik, tetapi ketika aku melihatnya, matanya sudah menghindar. Setelah perkenalan, Liu Ruyan membawa Qin Feng ke kantor. Qin Feng mengikutinya dari belakang. Liu Ruyan sesekali menoleh untuk melihatnya. Aku melihat punggung mereka, hatiku terasa seperti disiram air dingin, langsung membeku. Dia tidak pernah secara pribadi membawa asisten untuk mengenal pekerjaan. Dia juga tidak pernah menunjukkan tatapan lembut seperti itu pada seorang pria. Jadi, yang dia maksud dengan memikirkan cara adalah merekrut asisten baru. Apakah aku harus pergi setelah dia beradaptasi dengan pekerjaan? Kegiatan tim building perusahaan sudah direncanakan 2 bulan lalu. Karena kami telah mengerjakan proyek besar selama beberapa waktu, ditunda hingga minggu ini. Kali ini, Liu Ruyan juga akan pergi. Aku sedang tidak mood, awalnya tidak ingin pergi. Tetapi pada saat yang sama, aku diberitahu bahwa Direktur Liu memberitahu sehari sebelumnya bahwa karyawan kantor asisten harus berpartisipasi dalam kegiatan tim building kecuali jika ada situasi yang diperlukan. Sial, aku bahkan tidak bisa menghindari Liu Ruyan. Aku menyalahkan diriku sendiri karena menolak Shen Youchu terlalu cepat. Sekarang aku ingin pergi, aku tidak bisa. Pada hari tim building, seluruh tubuhku dikelilingi oleh aura orang mati. Anjing pun akan menghindariku jika melihatku. Begitu bus tiba, aku menemukan tempat duduk di barisan belakang dekat jendela. Rekan-rekan kerja naik satu persatu. Bus dengan cepat terisi penuh. Hanya kursi di sebelahku dan di depan yang tersisa untuk bos. Liu Ruyan dan Qin Feng naik satu demi satu. Yang pertama melihat sekeliling. Matanya berhenti di kursi di sebelahku, melewati tempat duduk khusus bos dan duduk di sebelahku. Aku menoleh keluar jendela. Berusaha mengurangi kehadiranku sebanyak mungkin. Tanpa diduga, orang di sebelahku membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu menghindariku akhir-akhir ini?" Aku dengan santai mengatakan, "Tidak." Liu Ruyan tampak bingung dengan alis berkerut. "Lalu mengapa kamu lari setelah pulang kerja? Kalau pulang kerja tidak aktif, ada masalah dengan pikiranmu." Selain itu, dia tidak bermesraan dengan asisten barunya. Mengapa dia mencariku? Aku bergumam bahwa ada urusan mendesak di rumah. Tetapi aku tidak menunggunya untuk melanjutkan dan bangkit untuk menyela. Aku agak mabuk perjalanan. Aku akan bertukar tempat dengan Qin Feng di depan. Sebenarnya, aku sudah mencoba obat mabuk perjalanan. Selama aku tidur di dalam mobil, tidak apa-apa. Tapi dia duduk di sebelahku. Aku selalu merasa tidak nyaman di hatiku. Mabuk perjalanan? Tunggu sebentar. Aku akan menghubungi mobil untuk menjemputmu. Liu Ruyan meraih pergelangan tanganku dengan satu tangan. Tangan lainnya sudah mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Aku tanpa sadar menolak, tidak perlu. Aku akan duduk di depan saja. Sudah punya orang yang disukai tapi masih berbelit-belit denganku. Orang kaya benar-benar bermain-main. Xiao Hua dari Departemen Administrasi bertanggung jawab atas organisasi kegiatan tim building kali ini. Sebelum tiba di resort, dia meluncurkan undian pembagian kelompok di grup. 2 orang dalam satu kelompok. Untuk melakukan permainan malam ini. Tetapi satu penyelenggara tidak berpartisipasi dalam pengelompokan, dan seorang rekan kerja mengambil cuti sakit karena gastroenteritis akut. Jadi jumlah pengundian ganjil, ditakdirkan ada 1 orang yang tersingkir. Sayangnya, aku orang yang tersingkir itu. Tapi aku juga senang bisa bebas. Malamnya mereka tarik tambang berkelompok, aku duduk di samping makan barbecue. Xiao Hua mungkin melihatku kesepian, berinisiatif mengajakku bermain game bersamanya. Aku takut dia terlalu sibuk. Awalnya aku ingin menolak, tapi aku tidak tahan dengan bujukan teman-teman kerja di sekitarku, jadi aku setuju. Sebelum naik, aku tidak tahu siapa yang mengatakan di antara kerumunan. Sepertinya Xiao Hua selalu menyukai ada diam-diam. Aku menoleh menatap Xiao Hua. Wajah Xiao Hua memerah, lengannya malu-malu, XXXX papa, ayo naik, ayo pergi. Sudahlah, paling banter aku tidak akan bermain lagi setelah putaran ini selesai. Akhirnya aku naik dan sekali lagi berani bertemu musuh di jalan sempit. Mengundi pun bisa mendapatkan lawan seperti Liu Ruyan. Mungkinkah aku benar-benar manusia mesin, khusus menjadi pelengkap mereka? Aku terdiam sejenak, mengambil tali, dan saat mendongak, aku langsung bertabrakan dengan tatapan Liu Ruyan. Matanya yang gelap menatapku dengan saksama. Di matanya seperti menyembunyikan banyak makna yang sulit diungkapkan. Begitu wasit memberi perintah, orang-orang di kedua ujung tali mulai mengerahkan kekuatan. Tidak lama kemudian, aku secara bertahap merasa kesulitan. Xiao Hua berdiri di belakangku, tubuhnya condong ke depan karena tertarik oleh tali.
Kami berdua hampir berdekatan. Tiba-tiba aku merasa kekuatan di tanganku tidak sekuat sebelumnya, sementara di ujung tali yang lain. Aku hanya melihat wajah Liu Ruyan muram, melepaskan satu tangan yang memegang tali, dan menatapku dengan sayu. Aku mengambil kesempatan untuk menyesuaikan posisi dan mengerahkan kekuatan untuk memenangkan pertandingan. Kalian menang, Liu Ruyan berkata dengan kesal. Setelah turun dari lapangan, aku juga menoleh untuk berterima kasih kepada Xiao Hua, terus terang mengatakan bahwa aku tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya dan kembali ke tempat duduk semula. Aku menunduk dan bermain ponsel sebentar, sebuah bayangan menaungi pandanganku. Seseorang duduk di sebelahku. Itu Liu Ruyan. Ingat apa yang dia katakan? Aku menggelengkan kepala. Aku tidur sepanjang jalan dan tidak terlalu pusing. Liu Ruyan mengangguk, tatapannya entah jatuh kemana, dan dengan paksa memberiku sebuah gelang. Aku membawa gelang aromaterapi tidur tambahan, berat sekali di dalam koper. Ambil saja dan gunakan. Aku menimbang-nimbang, sepertinya tidak terlalu berat. Sudahlah. Bodoh jika tidak mengambil barang murah. Terima kasih. Setelah terdiam beberapa saat, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sepertinya Lin Fang sangat tertarik dengan hadiah lomba tarik tambang kali ini. Liu Ruyan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah jeda, aku melanjutkan bertanya, kamu berinisiatif mengalah dalam pertandingan, dia tidak keberatan? Tidak keberatan. Suaranya rendah, lembut. Dia mendengarkanku. Aku mencibir, hatiku merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Cukup mesra. Aku bergumam pelan. Liu Ruyan tidak mendengar. Jika dia tidak mendengar, biarlah. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Melihatku terdiam, alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Entah karena malam terlalu pekat, aku seolah melihat kesedihan di matanya. Mengapa terus membahasnya? Justru kamu, saat tarik tambang tadi. Xiao Hua hampir menempel padamu, dan kamu tidak menghindar. Jika bukan karena aku yang berinisiatif mengalah, kalian berdua pasti akan menjadi pusat gosip perusahaan malam ini. Saat berbicara, matanya berkaca-kaca dan dia terbatuk. Kamu adalah asistenku. Biasanya, kamu harus memperhatikan batasan. Kamu juga tahu anak itu menyukai hadiah kali ini. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk menenangkannya. Ternyata dia takut gosip tentangku akan memengaruhinya. Kalau begitu, dia terlalu khawatir. Aku membusungkan dada. Tidak terlalu peduli. Tidak mengalah saja sudah cukup. Liu Ruyan terdiam sesaat dan menggigit giginya. Jika aku tidak mengalah, aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk memindahkan Xiao Hua ke Afrika. Apakah separah itu? Kebetulan sekali. Saat ini, Xiao Hua menghampiri dengan membawa buku catatan. Dia melirikku, lalu mengalihkan pandangannya ke Liu Ruyan di sampingku. Manajer Liu. Lokasi acara besok mengalami kecelakaan keselamatan mendadak dan sedang dalam perbaikan. Jadi, departemen kami memutuskan untuk memilih salah satu dari beberapa acara yang sebelumnya tidak terpilih untuk mengajak semua orang bermain. Bagaimana menurut Anda, Manajer Liu? Ekspresi Liu Ruyan yang sudah tidak terlalu baik sejak melihat Xiao Hua menjadi semakin suram. Nada bicaranya tidak bisa dibilang bagus. Sebutkan acara apa saja. Xiao Hua, yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa. Yang telah menyinggung atasannya. Dia menelan ludah dan bahkan tidak berani bernapas. Pertama, memancing. Liu Ruyan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak bagus. Aku takut dipancing dan trauma. Xiao Hua terkejut. Lalu, bagaimana kalau berkuda? Tidak bagus juga. Aku pernah ditendang dan sangat takut. Setiap kali dia berbicara, dia melirikku. Aku curiga dia menyindirku, tapi sayangnya tidak ada bukti. IQ ganda sudah bertambah berkali-kali dengan air mata. Lalu, bagaimana kalau bersepeda di taman hutan? Xiao Hua dengan gemetar menyebutkan pilihan terakhir. Liu Ruyan berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Ini boleh. Xiao Hua menghela napas lega. Dia mencoret-coret di buku catatannya. Dia juga merasakan suasana aneh antara aku dan Liu Ruyan, dan ragu-ragu untuk berbicara. Manajer Liu, dia. Liu Ruyan mengutuk tanpa mengganggu dia. Sebagai rekan kerja, sebaiknya jangan menggunakan nama rahasia seperti itu. Apakah keluarganya menjual pipa air? Terlalu banyak ikut campur. Tadi masih memanggilnya Xiao Hua. Asisten Ji, Xiao Hua, mencoba mengubah sebutannya. Liu Ruyan baru sedikit puas. Xiao Hua tidak berani bertanya lebih lanjut. Setelah menyapa, dia langsung pergi. Hanya tersisa aku dan Liu Ruyan. Jantungku mencelos dan aku juga ingin pergi. Belum sempat berdiri, tanganku sudah digenggam erat. Kita perlu bicara. Apa yang perlu dibicarakan? Apakah ini tentang menyuruhku mengundurkan diri? Aku juga akan pergi, tidak perlu terburu-buru menyuruhku melepaskan posisi, kan? Hatiku terasa sesak. Aku menepis tangannya. Tidak mau. Aku mengantuk, mau kembali tidur. Lalu melarikan diri dengan panik. Terlalu lama tidur di mobil, aku tidak bisa tidur sama sekali di malam hari. Gelisah. Akhirnya aku mengeluarkan aromaterapi tidur yang diberikan Liu Ruyan.
Baru setelah itu aku bisa tertidur. Keesokan paginya, aku berencana keluar untuk sarapan. Begitu keluar, aku melihat sesosok bayangan di depan pintu. Itu Liu Ruyan. Aku sedikit terkejut. Kenapa kamu di sini? Dia melihat ke arahku, alisnya sedikit rileks dan sikapnya santai. Sepertinya suasana hatinya sedang baik. Dia memberikan sarapan kepadaku. Aku menunggumu di sini. Acara team building pagi ini adalah bersepeda. Kenapa dia tidak mencari Qin Feng dan malah datang kepadaku? Liu Ruyan menjawab dengan, dan memasukkan sarapan ke tanganku. Sentuhan hangat menyebar di telapak tanganku, mengusir dinginnya pagi. Tadi malam Qin Feng ada urusan mendesak dan harus pulang. Xiao Hua menyuruh orang-orang yang tidak berpasangan untuk membentuk tim. Sekarang kita adalah rekan satu tim, kan? Qin Feng sudah kembali. Masih sempat membentuk tim denganku? Benar-benar tidak tahu aturan sebagai wanita. Terserah. Lagi pula, nanti akan ada banyak orang. Lebih baik bermain sendiri-sendiri. Tapi kenyataannya selalu di luar dugaan. Baru saja sampai di taman hutan, Liu Ruyan dipanggil pergi karena ada masalah dengan kontrak perusahaan. Mitra kerja harus pergi siang ini. Liu Ruyan harus kembali untuk memeriksanya sendiri. Sebelum pergi, dia berulang kali mengingatkanku untuk berhati-hati dan jangan bertindak sendiri. Aku mengangguk. Akibatnya, karena kurang berolahraga, aku merasa sedikit lelah setelah bersepeda sebentar. Aku ingin kembali beristirahat. Aku menyapa rekan kerja dan berbalik untuk kembali. Sialnya, aku melewati tikungan. Sebuah sepeda kecil melaju dan menabrakku. Kecepatan kedua sepeda tidak terlalu tinggi. Tapi sepeda pada akhirnya tidak sekuat mobil. Kalah telak, semua anggota badan sakit. Aku merangkak mengambil ponsel yang jatuh di tanah dan dengan sisa tenaga mengirim pesan kepada saudaraku, aku tertabrak. Kemudian semuanya menjadi gelap dan aku pingsan. Kesadaran berangsur-angsur kembali, hidungku dipenuhi bau disinfektan. Setelah akhirnya terbiasa dengan cahaya, aku melihat sekeliling dan melihatmu duduk di sofa rumah sakit. Aku berjuang untuk duduk, dia berjalan ke arahku, menghindari lukaku dan membantuku. Bagaimana? Apakah ada yang sakit? Aku bersandar di kepala tempat tidur dan menggelengkan kepala sebagai jawaban. Hanya kaki dan lenganku yang sedikit sakit. Liu Ruyan menghela napas lega, lalu mengerutkan kening lagi. Dokter bilang kamu hanya luka ringan dan sedikit gegar otak ringan, kamu harus banyak istirahat. Aku ingat aku sudah berpesan padamu untuk berhati-hati sebelum kamu pergi. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Dan berjalan sendirian, pernahkah kamu berpikir jika pelaku tidak bertanggung jawab dan meninggalkanmu sendirian di sana? Apakah kamu menunggu orang lain untuk membersihkan kekacauanmu? Dia membentak, hidungku tiba-tiba terasa perih. Kamu jelas tahu sedang membentakku. Liu Ruyan menghela napas panjang, aku tidak membentakmu. Kamu memang membentakku, aku baru saja bangun, kamu sudah memarahiku. Apakah kamu punya hati nurani? Aku semakin menangis dengan keras, tidak peduli dengan harga diri. Semua keluh kesah terpampang di wajahku. Liu Ruyan tak berdaya, mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajahku, tapi tidak bisa menyekanya sampai habis. Jadi dia langsung mendekat dan mencium air mataku inci demi inci. Tubuhku menegang dan aku lupa menangis. Suaranya merendah, dengan kelembutan yang tidak disadarinya, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku ketika kamu mengirimiku pesan, aku terkejut dan ingin mundur. Tangan besar di pinggangku tidak memberiku kesempatan ini, aku hanya bisa bertanya dengan suara pelan. Pesan apa? Liu Ruyan membuka antarmuka obrolan untuk kulihat. Sial, pesan yang seharusnya kukirim ke saudaraku malah terkirim kepadanya. Pantas saja otakku rusak karena tertabrak. Tiba-tiba aku teringat sesuatu lagi. Kamu kembali. Lalu bagaimana dengan urusan perusahaan? Mitra kerja sama pergi, proyeknya gagal dinegosiasikan, kata Liu Ruyan dengan nada meremehkan. Aku sangat marah hingga ingin memukul orang. Apa kamu bodoh? Proyek sebesar itu bisa menghasilkan banyak uang. Kamu bilang menyerah begitu saja? Aku tidak bodoh, aku tahu mana yang lebih penting, kamu atau proyek itu. Dia mengangkat daguku, memaksaku untuk menatap matanya, mata yang biasanya tenang dan tanpa riak itu. Saat ini sepertinya ada arus bawah yang bergejolak. Bodohnya kamu, apa kamu tidak mengerti maksud hatiku? Hatiku tidak bisa menahan diri. Aku teringat tatapannya pada Qin Feng, wajahku menjadi gelap. Aku mendorongnya menjauh. Lalu bagaimana dengan Qin Feng? Sepertinya dia tidak menyangka aku akan menyebutnya. Liu Ruyan mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan dia? Aku mendengus dingin. Bukankah kamu menyukainya? Masih tidak mau mengakuinya. Aku beritahu kamu, wanita yang tidak mengerti moral wanita seperti kamu. Bahkan jika diberikan padaku, aku pasti tidak akan menerimanya. Liu Ruyan menatapku dengan tajam. Siapa yang bilang aku menyukainya? Aku tertawa marah. Kamu secara pribadi membantunya mengenal pekerjaan. Dan terus menoleh untuk melihatnya. Tidak perlu orang lain mengatakan, secara alami kalian berdua cocok. Wajah Liu Ruyan sangat gelap hingga bisa meneteskan tinta. Urat nadi di dahinya berdenyut samar. Dia adalah adikku. Dari awal hingga akhir, aku hanya menyukaimu seorang. Apa kamu mengerti? Ini sangat memalukan, bukan?
Aku juga tidak pernah mendengar kamu punya adik. Aku berkata dengan lemah. Liu Ruyan. Dia adalah anak dari bibiku. Setelah lulus, dia membuat masalah di rumah setiap hari. Ibuku menyuruhku mencarikan pekerjaan untuknya. Kebetulan aku kekurangan orang di sini, jadi aku memintanya untuk datang ke perusahaan. Dan aku juga tidak terus menoleh untuk melihatnya. Aku melihatmu. Kamu sangat tampan hari itu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Malam itu aku mabuk, tapi tidak sampai kehilangan kesadaran. Awalnya aku berencana untuk menyatakan cinta padamu keesokan harinya. Tapi kamu lari begitu membuka mata, dan menyuruhku melupakan kejadian itu. Kepada siapa aku harus mengadu? Aku akhirnya berhasil membujukmu kembali. Aku khawatir kamu akan lari lagi, jadi aku ingin menahanmu dengan pekerjaan. Aku mengurangi beban kerjamu, tapi pekerjaan yang dikurangi itu tidak bisa dibiarkan tidak ada yang mengerjakan. Jadi, aku harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Akibatnya, aku bekerja keras untukmu, tapi kamu diam-diam mencari pekerjaan lain di belakangku. Dia menatapku dengan sedih. Sahabatku benar. Ternyata dia tidak menyatakan cinta padaku karena alasan ini. Aku memikirkannya lama setelah kembali. Aku merasa ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus meluangkan waktu untuk mengawasimu. Agar kamu tidak melakukan hal yang membuatku sangat marah. Kebetulan ibuku menyuruhku mencarikan pekerjaan untuk Qin Feng. Aku secara pribadi membantunya mengenal pekerjaan secepatnya. Hanya untuk meluangkan waktu setelah pulang kerja untuk menemanimu. Siapa sangka kamu akan mengira aku menyukai Qin Feng, dan sengaja menghindariku karena kesalahpahaman ini. Aku sangat, benar-benar sangat. Setelah dia selesai berbicara, suasana di bangsal menjadi sunyi. Aku duduk dengan linglung. Mencerna kata-katanya. Ternyata dia tidak berubah pikiran. Orang yang selalu dia sukai adalah aku. Kita benar-benar bodoh. Kita semua bodoh. Bagaimana mungkin kita membuang begitu banyak waktu karena kesalahpahaman? Liu Ruyan menundukkan kepalanya dengan lesu ketika melihatku tidak berbicara. Dan suaranya juga merendah. Maaf, apakah aku membuatmu takut? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu bertanggung jawab kepadaku, tapi bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku tidak menunggu dia selesai berbicara, aku memeluk lehernya, menenangkan dahinya. Tanpa menunggu reaksinya, aku sedikit mundur dan menatap matanya. Ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Sebenarnya, hari itu bukan karena otakku tidak jernih, tetapi karena aku salah didiagnosis menderita kanker dan kamu kebetulan menyuruhku lembur. Aku kesal dan ingin membalas dendam padamu. Awalnya aku tidak ingin bertanggung jawab, tetapi selama ini aku melihat dengan jelas hatiku sendiri. Liu Ruyan, aku juga menyukaimu, jadi aku bertanggung jawab sampai akhir. Liu Ruyan sedikit terkejut. Dia menatapku dan tersenyum lega. Untungnya, secara tidak sengaja, aku mulai dari dahinya sedikit demi sedikit. Mencium ke sudut bibirnya, Liu Ruyan dengan cepat mengambil inisiatif dan menggigit bibirku. Aku dicium sampai pusing. Sampai sebuah tangan nakal muncul di bawah pakaianku, aku langsung sadar. Aku sedikit menjauh darinya. Kamu bilang kamu sudah lama menyukaiku. Lalu mengapa kamu masih menyuruhku lembur setiap hari? Memikirkan semua yang terjadi sebelumnya, aku sedikit kesal dan mencubitnya. Liu Ruyan meringis kesakitan, tersenyum dan mendekat dengan ekspresi serius. Dulu aku sendirian untuk waktu yang lama, aku tidak tahu bagaimana menyukai, hanya berpikir untuk bisa bersamamu lebih lama. Sekarang berbeda. Aku mendorongnya menjauh. Apa yang berbeda? Denganmu, aku tidak lagi sendirian. Atas permintaan Liu Ruyan yang kuat, aku beristirahat di rumah selama seminggu penuh. Baru kembali bekerja di perusahaan. Setelah makan siang dan kembali ke kantor, Qin Feng hampir segera mendekatiku dengan sedih. Kakak ipar, kamu tidak tahu betapa gilanya kakakku. Ternyata malam itu, Liu Ruyan secara sukarela kalah dalam pertandingan bar dan Qin Feng terus membuat keributan. Liu Ruyan mengeluarkan banyak uang untuk menenangkannya. Hadiah pertandingan itu tidak berharga dan juga tidak pasti bisa menang. Qin Feng mendapat keuntungan, tetapi tidak menyangka bahwa Liu Ruyan sama sekali tidak melakukan bisnis yang merugikan. Dia berbalik dan memberitahu orang tuanya tentang pacar sosialita yang dia kencani. Qin Feng dipanggil pulang semalaman. Diomeli selama beberapa hari. Inilah yang menyebabkan Liu Ruyan sendirian dan bekerja sama denganku pada hari berikutnya. Sekarang memikirkannya, dia benar-benar jahat. Kakak ipar, wanita ini sangat pendendam. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai dia dengan mudah memanfaatkanmu. Ingat itu. Tiba-tiba suara datang dari pintu, Qin Feng langsung lari. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. Hingga dia menghilang dari pandangan, lalu beralih ke arahku dengan alis yang jelas, jangan dengarkan dia. Aku merasa lucu menggodanya. Orang-orang mengatakan itu semua fakta apaan? Kulihat dia sedang tidak terlalu sibuk bekerja belakangan ini, makanya punya waktu untuk membicarakanku. Perjalanan dinas minggu depan tetap harus mengirimnya. Aku bereaksi sejenak dan tertawa, tatapan Liu Ruyan dalam, menepuk dahiku dengan telapak tangan terbalik. Xie Fenxi menyeretku pergi, aku berkata, datang ke kantorku untuk istirahat. Wajahku memerah dan menolak, aku tidak mengantuk, tidak perlu istirahat,
Liu Ruyan tidak menoleh. Tidak mengantuk pun datang temani aku. Liu Ruyan masih ada sedikit pekerjaan yang perlu diselesaikan. Dia mengambil tablet dan menuangkan segelas air untukku. Menyuruhku duduk di sofa menonton drama. Setelah menonton satu episode, aku bosan dan mulai mempelajari fitur foto di tablet. Secara tidak sengaja melirik album foto, menemukan sebuah tangkapan layar forum. Di atasnya ada orang dengan nama panggilan dirinya mengajukan pertanyaan. Orang yang kusukai berinisiatif tidur denganku lalu pergi pagi harinya dan menyuruhku melupakan kejadian ini. Kenapa? Komentar teratas yang paling banyak disukai. Pasti karena teknikmu terlalu buruk, pengalaman si cowok terlalu buruk, buru-buru ingin memutuskan hubungan denganmu. Atau mungkin dia tidak berpengalaman. Aku bahkan bilang ingin mengajarinya langkah demi langkah, menghapus air mata untukmu, para sister, sekarang mungkin si cowok itu dan teman-temannya. Sudah diam-diam menertawakanmu setengah mati. Aku menahan bibirku agar tidak tersenyum, mengeluarkan ponsel dan mencari akun itu di website. Setelah mencari lama, akunnya ketemu, postingannya tidak ada, Liu Ruyan diam-diam muncul di belakangku. Membuatku kaget dan menumpahkan air ke seluruh tubuh. Dia menyipitkan mata menatap layar dengan tajam, matanya yang sipit memancarkan bahaya. Aku berpura-pura tidak peduli dan bertanya padanya. Postingannya sudah dihapus, kenapa kamu masih menyimpan tangkapan layar ini? Liu Ruyan sudah memutari sofa, duduk di sampingku, tubuhnya menempel erat padaku, cambuk diri sendiri. Aku terkejut, dia mendekat ke telingaku. Lain kali pasti bisa lebih baik, aku merasakan tubuhnya. Panas membara, wajahku terasa panas, sebenarnya tidak perlu lebih baik, sudah cukup, sudah sangat bagus. Bahkan sedikit terlalu bagus, setelah hari itu kakiku lemas selama sehari penuh, tidak cukup. Dia tertawa kecil, membungkuk mencubit daguku dan menunduk, lalu menciumku dengan lembut. Dan dengan mantap memaksanya di telingaku, dengan apa sedikit terengah-engah, asisten Liu, aku lihat bajumu basah semua. Apa perlu ku bantu melepasnya? Aku merasa seperti pernah mendengar perkataan ini di suatu tempat, tidak sempat berpikir panjang. Bagaimana aku menghentikan tangan di tubuhku? Aku sudah tidak tahan lagi. Sayang sekali, tidak ada gunanya. Ada, kamu sendiri yang bilang akan bertanggung jawab sampai akhir. Kamu bertanggung jawab padaku, aku bertanggung jawab sampai akhir. Di luar, matahari bersinar cerah. Di dalam rumah, badai dahsyat. Setahun kemudian, aku dan Liu Ruyan menikah. Hari kami menerima surat nikah, hujan deras turun. Tetesan hujan jatuh bersama angin, tidak mau berhenti. Liu Ruyan menerobos hujan untuk mengambil mobil. Aku berdiri di depan kantor catatan sipil menunggu. Tidak lama kemudian, dia memegang payung hitam menembus kabut tebal. Sosoknya berangsur-angsur jelas dalam pandanganku. Dia menatapku, menutup matanya, dengan tenang dan lembut mengulurkan tangannya kepadaku. Suami, ayo kita pulang. Aku pikir, jika di kemudian hari aku bertemu kekerasan yang tidak bisa kulawan, aku tidak perlu lagi cemas. Akan selalu ada seseorang yang melindungiku dari angin dan hujan. Maka, aku mulai bersyukur karena waktu terasa lama. Selesai. Tamat. Sayang, mohon like dan ikuti. Akun ini akan terus memperbarui novel dan komik.